dinamikanya ternyata memang rekat dengan alumni juga tidak mudah. Baru nongol. Sekolah dengan jurusan politik. Jadi saya senang sekali. Statusnan yujbar biayyahlah omiso. Nah, saya ditakdirkan lahir lebih dulu dari kalian semuanya. Kalian lebih dulu, kalian yang Badin wawancara. Rasanya lebih dulu. Toban. Kuala tanah adalah wawancara. Alhamdulillah, saya sempat bersama Pak Sahal, sempat bersama Pak Zar, dan sempat melihat saat kecilnya Ustadz Rusnan betapa dicintai sekali oleh Pak Sahal dan Pak Zar. Ternyata Abun mana? cinta tidak bersumber sebelah kanan. Diaktifin gak itu? Karena beliau masuk melanjutkan dalam Bisa bidang ngaktifin kayaknya. badan wakaf. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kesempatan ini. Saya khususon menyampaikan juga tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari khususnya alumni, khusus alumni saya, jadi alumni 75 yang sering disebut Abu Siddin. Sedikit ada penjelasan agar supaya lebih pasti. Jadi Abu Siddin itu dulu adalah alumni khusus tamatan tahun 60-an. Nah, setelah di Malang, pada saat di Malang 2 tahun yang lalu, reuni Abu Siddin, saya sebagai pembawa acara, saya bacakan Kasbul Futur dan minta kepada para hadirin untuk menjawab Hayyun atau Majid. Bisa sebutkan nama Ali, Hayyun, Fuad, Majid, Ali. Ternyata banyak sekali yang Majid. Pak Saad, Pak Hasan waktu itu bilang, stop. Mundul yaum ubadil Abu Siddin laisa khosotan limutaharrik siddinat walakin man kana umruhu sittun. Jadi kelak kalian juga akan jadi Abu Siddin illa man la yurid. La yurid wa lagi la siddin ya tafadhol. Alhamdulillah, info yang mengembirakan, ternyata ada alumni yang masih hidup dengan umur 103 tahun. Beliau dari Tapanuli Utara. Alhamdulillah saya sudah kontak dan insya Allah Ustaz Rusnan beliau akan kita hadirkan nanti pada saat 100 tahun berdirinya Gontor. Mudah-mudahan beliau masih hidup karena beliau sekarang masih sehat walafiat. Selanjutnya selalu saya kalau pas kumpul sama adik-adik, saya katakan adik-adik yaitu marhalah yang di bawah kita, selalu saya ceritakan apa yang saya alami. Saya termasuk syahidu ayyan, saksi mata betapa kerasnya kegalengannya Pak Zar. Saya juga pernah ada 2-3 kali dikepalin oleh Pak Zar. Betapa kasih sayangnya belayan Pak Sahal. Alhamdulillah saya pernah di akhir kelas 6 itu sudah 3 bulan mau tamat, mau diusir. Saya mengadu ke Pak Sahal dan alhamdulillah Pak Sahal hanya bilang sudah besok gundul. Jadi saya waktu itu cuma kotak. Alhamdulillah, satu pesan yang harus saya sampaikan kepada adik-adikku bahwa antara Pak Sahal dan Pak Zar
yuhibbuna ba'dhum ba'dha wa yufaddiluna ba'dhum ba'dha. Kita tidak akan pernah melihat Pak Sahal berduduk di depan rumah beliau di pagi hari kecuali mesti di situ ada Pak Zar, atau sebaliknya. Tatkala Pak Zar duduk-duduk di depan rumah sebelum kita masuk kelas, Pak Sahal juga ada di situ. Bahkan saya perhatikan dan saya sering, Masya Allah, membayangkan setiap kita kumpul di BPPM, manakala Pak Zar yang datang dulu, Pak Zar tidak pernah masuk ke gedung BPPM menunggu hadirnya Pak Zar, Pak Sahal. Demikian juga sebaliknya. Lalu beliau berdua bergandengan tangan masuk ke dalam gedung BPPM. Jadi, Masya Allah, sampai ke urusan dok, misalnya surat keputusan ataupun pengumuman kita bawa ke Pak Zar. Pak Zar pasti bertanya, sudah ke Pak Sahal belum? Belum, ke Pak Sahal dulu sana. Apalagi yang namanya Risalatul Qur'an, kita ke Pak Zar, dari Pak Zar ke Pak Sahal dulu, sampai Pak Sahal pun tidak langsung tanda tangan. Pak Sahal mesti menanyakan, sudah ke Pak Zar belum? Sudah, tapi kami disuruh langsung ke Pak Sahal dulu, baru Pak Sahal menandatangan. Demikian, Masya Allah, cinta kasih, sayang menyayang begitu sangat sampai keturunannya. Kita sebut dengan Bani Zarkashi dan Bani Sahal. Sangat baik sekali. Mungkin ada yang nggak percaya, mosok nyatanya. Nah, kita kadang lupa dengan nasihat Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai, maka Allah akan menguji. Coba kita tanyakan setiap alumni, apakah Gontor dicintai oleh Allah? Tentu semua alumni akan menjawab, iya, Gontor dicintai oleh Allah. Maka idza ahabballahu Gontor ibtalah. Nah, disinilah letak ujian Allah. Zaman dulu, waktu Pak Zar, Pak Sahal masih hidup, pengujinya itu masih tuyul. Lama-lama sekarang Gontor sudah besar begitu, ujiannya bukan tuyul lagi, genderuwo. Saat ujiannya berat, badan wakaf di zaman Pak Zar dan Pak Sahal tidak seberat badan wakaf yang sekarang Ustaz Husnan ada di dalamnya. Kalau boleh tahu Ustaz Husnan, berapa luas pondok sekarang? Semuanya? Bukan, semuanya. Semuanya, pondok 1, 2, 3, 4. Kurang lebih. Iya. Iya. Mohon. 1.616.000 hektar Gontor sekarang punya tanah. Subhanallah. Ya, 16 dari 16 hektar sekarang menjadi 16.000 hektar. Teringat sejarah cerita tatkala Pak Zar masih ada di Padang Panjang, beliau diundang datang pulang untuk mengajar di KMI. Apa kata-kata Pak Zar waktu itu? Dan Pak Zar sering sekali bercerita. Begitu Pak Zar datang ke Gontor, dilihatnya tanah-tanah diwakafkan. Pak Zar kaget dan bertanya kepada Pak Sahal, Mas, iki tanah semene kabeh diwakafke. Mas, ini tanah semuanya ini diwakafkan. Kata Pak Sahal, iya. Pada saat itu
tidak sejengkal tanah pun Pak Zar wakaf. Bagaimana mau wakaf baru pulang dari pondok, duit aja kan belum punya. Lalu Pak Zar pun berucap, kalau gitu nanti anak-anakku aku wakafkan. Saat itu Pak Zar belum nikah, sudah bercita-cita ingin mewakafkan anak-anaknya karena kakaknya telah mewakafkan tanahnya. Nah, Pak Zar, Pak Sahal yang telah mewakafkan tanahnya, membebaskan putra-putranya. Yang mau di pondok silahkan, yang tidak di pondok silahkan. Jadi sangat tidak betul kalau orang menilai keluarga Pak Zar sense of belongingnya terhadap pondok lebih dari keluarga Pak Sahal. Bukan itu masalahnya. Pak Zar memang mewakafkan anak-anaknya, sementara Pak Sahal membebaskan putra-putranya. Nah, itu sering sekali itu diungkapkan. Hanya dalam pewakafan tanah Pak Sahal sangat unik. Barangkali ada yang pernah bercerita, tapi saya akan dengan bangga menceritakan lagi. Pak Sahal tatkala mewakafkan tanahnya, kecuali yang tumbuh. Jadi saya waktu masih anak fasal awal itu masih banyak sekali di Komsol itu pohon jambu, pohon mangga, pohon masih banyak sekali. Itu oleh Pak Sahal tidak diwakafkan. Maka sedikit agak kesulitan untuk mau membangun karena beberapa tanaman tidak diwakafkan. Sampai Pak Sahal ditegur sama seseorang, kok enggak sekalian kalau wakaf sama tanah sepohon-pohonnya? Pak Sahal jawab, tidak. Insya Allah nanti murid-muridku ribuan. Waktu itu masih puluhan murid-muridnya. Lah kalau ini aku wakafkan kemudian ada santrinya yang nakal dan mencuri, kepada siapa dia mau minta maaf? Oleh itu tidak aku wakafkan. Dan aku memaafkan siapa kalau ada santri-santri yang nakal, yang nyuri. Saya dengar cerita itu kelas 2, saya paling berani tuh nyuri. Ya sudah memaafkan. Sampai ini mungkin ada sedikit Ustaz Usnan. Waktu tahun-tahun 70-an di pondok itu, Pak Zar dan Pak Sahal sangat sekali memisahkan antara harta pondok dan harta keluarga. Sehingga catnya, kalau gontor catnya hijau dan kuning. Tapi bangku, kursi yang punya Pak Zar dan Pak Sahal catnya hanya kuning. Sering sekali Pak Zar, Pak Sahal kalau ada bangku anak bulis yang lupa tidak dikembalikan ke BPBM, beliau ambil. Ya. Dan saya sering sekali mendengar almarhum Imam, adiknya Pak Sahal, karena Imam itu satu periode sama saya, termasuk juga Hidayatullah Sarkashi itu seperiode. Pak Sahal, Pak Zar marah kepada Pak Sahal, Pak Zar marah kepada Hidayatullah karena dilihat ada kursi pondok yang jangan, itu kembalikan itu ke pondok. Sampai kepada batas masjid. Batas masjid itu adalah bukan pohon kelapa yang ada di selatan masjid, tetapi jatuhnya air dari pelepah yang dijadikan batas. Kalau ikhwan semuanya datang ke kantor, maka akan lihat itu ada yang dipasang bata di selatan masjid, bukan mepet tembok rumahnya Pak Sahal, Pak Zar dan Pak Hasan sekarang, bukan. Kata Pak Sahal, kalau aku wakafkan mepet tembok, mepet pohon yang sekarang jadi tembok, maka setiap hari keluargaku menggosok. Nggak apa-apa, batasnya segitu. Anak-anak santri tiap hari lewat tanahku. Jadi kesan yang saya terima Pak Zar dan Pak Sahal betul-betul membedakan mana hak pribadi dan membedakan mana hak pondok.
sebagai penutup, saya sampaikan apa yang saya dengar dan selalu diwasiatkan oleh Pak Zar dan Pak Sahal. Waktu itu saya kelas 6. Sebelum khutbatul wada, Pak Sahal menyampaikan, anak-anakku, senang sekali aku bisa bersamamu ini semuanya. Dan mudah-mudahan ya Allah kesenangan ini bisa berlanjut kelak di akhirat. Amin. Ingat, sesoleh sebaik apapun orang tidak bisa masuk surga sendiri. Lalu beliau mengutip kata-kata, ilal jannati zumaro, bareng-bareng. Oleh itu, aku paling senang kalau melihat alumni rukun, alumni saling silaturahim, alumni saling jalin hubungan, ukhuwah diperkuat. Karena itu nanti kelak kita, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di akhirat. Nah, saya melanjutkan itu apa yang Masya Allah, mudah-mudahan bayangkan dari 1.600 hektar, 16 hektar jadi 16.000. Masya Allah. Ini fakta dan ini nyata. Jadi satu gontor sudah ke berapa gontor sekarang, plus dengan pondok-pondok pesantren alumni yang di bawah naungan FPA kurang lebih sudah 680 FPA. Dan terus, Masya Allah, apa yang disebutkan oleh Pak Sahal tatkala pertama khutbatul ars berdirinya KMI dengan diadakannya pawai keliling. Waktu itu belum ada anak-anak, belum ada santri banyak. Pak Sahal ditegur oleh orang-orang, mana santrinya Pak Sahal? Apa kata Pak Sahal? Insya Allah santrimu nanti dari Sabang sampai Merauke. Dan sekarang menjadi kenyataan. Al-Afu Rais 89 Bustanul Arifin keluar. Bustanul Arifin. Man la yazal yatadakkar Rokmu daftarul qaid Faiz Kam. Nana masih ingat. Yang membedakan alumni dan bukan alumni adalah nomor stambuk. Masa nggak ingat? Oke. Nomor saya 6595 dan sekarang sudah 16.000. Pala sekarang sudah 16.000. 13. Kita 13. Aku dikit amat. 13. 89 13. Masya Allah. Saya barangkali apa yang bisa saya sampaikan sekian. Akhirnya saya mohon maaf untuk banyak kata-kata yang salah dan mudah-mudahan kita selalu ingat dengan apa yang dipesan oleh Pak Sahal agar supaya kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kamera siapa sih yang itu?